Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Operasi tangkap tangan OTT KPK yang telah dilakukan serta menetapkan salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka akhirnya terus menjadi berita kekinian. Kasus ini pun terus bergulir dan dikait-kaitkan dengan berbagai kejanggalan yang terjadi. Mulai dari kecurangan pemilu 2019 sampai dengan adanya perseteruan antara Jokowi dan juga Partai Banteng. Teranyar, ada sebuah narasi yang tengah viral di media menyebutkan bahwa Wahyu Setiawan merupakan keturunan PKI. Apa benar, gengs? Coba deh, simak selengkapnya. Klaim bahwa mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah keturunan Semaun. Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pertama kali tengah beredar di media sosial. Wow. Klaim tersebut menyebar setelah Wahyu yang ketika itu masih berstatus sebagai komisioner KPU tengah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu 8 Januari 2020 yang lalu. Berita ini disebarkan melalui salah satu akun yang menyebutkan narasi tersebut. Dari akun Bijipot Dirempat ITT di Facebooknya, yakni pada hari Minggu 12 Januari tahun 2020. Dalam unggahannya itu, narasi menuliskan dalam sebuah gambar tangkapan layar unggahan akun lain. Isi lengkap narasi dalam gambar tangkapan layar itu adalah sebagai berikut. WS, komisioner yang kena OTT sama KPK dan yang menangani Jai itu anak Pak Slamet. Pak Slamet itu anak Pak Semaun, gembong PKI asal Jombang. Setali 3 uang dong, neokomunis. Embahnya si Wahyu Setiawan, tagar melawan lupa PKI. Tak kalah, narasi itu pun dilengkapi dengan foto Semaun yang berwarna hitam putih yang disandingkan dengan foto Wahyu Setiawan. Hingga artikel ini dibuat dan saya bacakan, unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 120 kali, kemudian dikomentari 258 akun, dan kemudian direspon 231 orang. Lalu pertanyaannya, apa benar komisioner KPU itu, Wahyu Setiawan, merupakan keturunan Semaun, ketua PKI yang pertama kali? Dan benarkah korupsi termasuk neokomunisme? Mari kita telusuri lebih lanjut. Tim Cek Fakta menelusuri artikel di media massa untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup Semaun, termasuk nama keturunannya. Dikutip dari laman Tribun News Bangka, ia melansir artikel di majalah Intisari pada edisi Oktober tahun 1971. Semaun dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya yang pertama. Anak Semaun yang pertama adalah laki-laki bernama Logika Sudipyo. Sementara untuk anak Semaun yang kedua, perempuan bernama Aksioma. Menurut Tribun News, kelahiran anak kedua Semaun itu bertepatan dengan penangkapan Semaun oleh pemerintah Belanda pada 8 Mei tahun 1923. Kemudian, dikutip dari majalah Sejarah Historia, Semaun diasingkan ke Amsterdam di Belanda sejak 20 September tahun 1923. Namun pada November tahun 1925, Semaun pergi ke Uni Soviet. Di sana, ia menetap hingga lebih dari 30 tahun dan akhirnya menikah dengan wanita setempat. Dari pernikahannya dengan wanita yang bernama Valentina Ivanova itu, seperti dikutip dari Tribun News Bangka, Semaun memperoleh 2 anak lagi. Anak pertama, laki-laki bernama Rono Semaun, bekerja di Moskow, Rusia sebagai seorang wartawan.
Kemudian untuk anak keduanya, seorang perempuan yang bernama Elena Semaun, ikut pulang ke tanah air bersama dengan ayahnya di tahun 1957. Cerita soal pernikahan Semaun dengan wanita Rusia yang dikaruniai anak bernama Rona Semaun juga pernah dimuat oleh majalah Tempo pada tanggal 16 Maret tahun 2003 serta majalah Historia. Dalam berita di kedua majalah tersebut, Rona disebut sebagai penerjemah karya-karya sastra Indonesia ke bahasa Rusia. Dari berbagai pemberitaan tersebut, Semaun diketahui tidak memiliki anak yang bernama Slamet, seperti yang disebutkan oleh akun Facebook Bijipot Y4ITT. Dengan demikian, klaim bahwa mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah cucu Semaun dari anaknya bernama Slamet merupakan klaim yang keliru. Lalu benarkah korupsi termasuk neokomunisme? Klaim ini tidak memiliki relevansi satu sama lain. Sejak terbitnya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia. Dugaan korupsi yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan juga tidak terkait dengan ideologi komunisme. Perilaku korupsi pun tidak hanya melekat pada PKI. Di masa lalu, partai-partai selain PKI pernah terjerat korupsi. Dikutip dari Historia, partai lama yang pernah terjerat korupsi antara lain seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Sosialis Indonesia, dan juga Partai Rakyat Nasional. Menurut Historia, saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada Juli 1953, Ketua Umum PNI Ali Sastro Amijoyo menempatkan orang-orang yang pentingnya di pos-pos strategis, seperti Iskak Cokro Hadisuryo dijadikan Menteri Perekonomian dan Ong Eng Di dijadikan Menteri Keuangan. Dalam struktur partai, Iskak adalah Ketua Komite Dana Partai, sedangkan Ong Eng Di adalah anggotanya. Lewat jabatan di pemerintahan itu, mereka mengumpulkan dana-dana partai. Setelah direshuffle pada 8 November 1954, Iskak pun dihadapkan ke meja hijau atas tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan serta dana denda sebesar Rp200.000. Dia bebas setelah mendapatkan gerasi dari presiden. Ong Eng Di pun sempat ditahan dengan tuntutan, namun ia kabur ke Belanda di tanah air istrinya. Masih dikutip dari majalah Historia, menurut sejarawan Greg Philly, NU merupakan partai yang paling banyak dikotori oleh skandal korupsi setelah PNI. Wow, selama pertengahan hingga akhir 1950-an, sejumlah petinggi NU menghadapi berbagai pengungkapan skandal korupsi di media massa. Dari mulai penyelidikan polisi dan juga proses peradilan tindak pidana korupsi. Dan salah satu kasus paling serius adalah kasus yang menimpa Wahib Wahab. Pada tahun 1962, dia pun dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama karena telah terbukti bersalah atas kepemilikan mata uang asing sebesar $40.900 Malaysia. Dia pun juga melakukan transaksi dagang di Singapura tanpa memberitahukan pemerintah Indonesia. Dia pun dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sekitar Rp5 juta. Namun Presiden Soekarno mengubah hukumannya menjadi tahanan rumah. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan tadi, klaim tentang Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang telah terjaring OTT KPK, merupakan keturunan Ketua PKI yang pertama kali, Semaun, merupakan klaim yang keliru. Semaun juga diketahui tidak memiliki anak yang bernama Slamet, yang menurut unggahan akun dari Facebook Bijipot Y4ITT itu merupakan ayah Wahyu Setiawan. Gimana gengs menurut kalian? Benar atau enggak tuh?